Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kembali kita bersaat teduh, mari berdoa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ada banyak orang yang memerlukan pertolongan atau bantuan di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya bagi pasien yang terpapar karena COVID-19 dirawat di rumah sakit, terlebih lagi yang dirawat di ruang ICU yang harus memakai ventilator, mereka begitu memerlukan pertolongan dan bantuan. Nah, bagi mereka ini ada pengobatan dengan cara terapi transfusi plasma konvalesan. Terapi plasma ini diberikan oleh penyintas atau mantan penderita COVID-19. Cuma persoalannya yang begitu menyedihkan adalah tidak semua penyintas mau menjadi pendonor. Padahal banyak pasien membutuhkan plasma. Tidak terkecuali juga umat Tuhan, orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan atau pelayan Tuhan. Acap kali untuk membantu memakai perhitungan-perhitungan tersendiri atau memakai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Membantu, menolong tidak dengan segera, dengan ikhlas, dengan tulus, tetapi dengan banyak perhitungan-perhitungan sehingga seringkali menghambat untuk mau melakukan bantuan ataupun pertolongan. Akhirnya yang tadinya bisa menjadi berkat karena sudah diberkati Tuhan, manakala sembuh dari sakit, jadi gagal. Karena apa? Karena menunda dengan perhitungan-perhitungan tersendiri. Sehingga tidak bisa menyembuhkan sesamanya. Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu kerajaan sorga sudah dekat. Injil keselamatan. Para murid diutus untuk bisa memberikan pertolongan, memberikan bantuan bagi orang-orang yang penuh penderitaan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Semua itu telah dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus telah menggenapi di dalam dirinya ketika ia menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Nah, para murid yang melihat itu tidak cuma hanya sibuk
untuk melihat saja apa yang telah dilakukan, apa karya dan apa pekerjaan yang diberikan oleh Yesus. Mereka tidak cuma sibuk melihat dan mengatakannya dalam bicara saja. Tetapi di sini Yesus mau mengajak mereka untuk ada suatu tindakan, ada suatu perbuatan nyata. Lalu Yesus pun mengatakan, ketika memberitakan kerajaan sorga, perlengkapilah diri dengan iman yang kuat, iman yang benar, iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan ke dalam dirinya untuk menolong, untuk membantu, memberi kesembuhan, mentahirkan, mengusir. Dengan iman yang kuat itulah mereka akan mampu bertindak. Karena itu Yesus mau katakan perlengkapan yang mereka bawa adalah perlengkapan rohani, bukan perlengkapan materi. Perhiasan-perhiasan. Sebab jika dengan materi, maka tidak lagi fokus untuk membantu dengan apa yang mereka miliki, yaitu dengan iman dan kesaksian hidup mereka selama mereka bersama dengan Yesus. Ayat 9-10 dikatakan demikian. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi artinya jangan memperlengkapi diri dulu dengan materi. Karena mereka akan menerima upah itu. Saat kita memasuki masa raya Advent yang pertama ini, kita diajak untuk memberitakan kerajaan surga yang Yesus bawa bagi kita. Hari Minggu kemarin, lilin Advent 1 telah dinyalakan. Lilin Advent 1 melambangkan pengharapan atau harapan. Banyak harapan yang kita harapkan memasuki masa raya Advent menuju kepada masa raya Natal. Kita diutus untuk menyembuhkan keadaan yang sakit, yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Syukur pada Tuhan, ada para murid-murid Yesus yang dapat memberi kesembuhan dengan lawatan para tim medis. Nah, baiklah kita juga dapat bekerja sama menyembuhkan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai. Tadi ketika menjadi penyintas, segeralah memberi diri menjadi pendonor plasma untuk membantu banyak orang yang terpapar sakit karena virus corona. Walaupun mungkin dengan transfusi plasma ini banyak orang yang masih meragukan tingkat kesembuhannya, tetapi sudah terbukti banyak juga membantu dan menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Mereka yang ada di ruang ICU dengan memakai ventilator, bisa dibuka ventilatornya dan orang itu boleh siuman dari biusnya karena ternyata memakai ventilator itu sakit.
Nah, ketika dapat memberikan pertolongan dengan menjadi pendonor plasma, tadi Yesus katakan, memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Apa itu? Memberikan suatu kekuatan, pemulihan, kesembuhan, hidup bagi mereka yang menderita sakit. Karena itu kita diajar untuk membantu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya yang tadinya orang itu hampir saja mau meninggal, tapi dengan lawatan kita, dengan bantuan kita, maka dia boleh kuat dan sembuh. Lalu yang kedua, pada pagi ini, ketika kita akan kembali memulai aktivitas kita diajak untuk memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat dengan memberikan sembuhan bagi banyak orang. Baiklah kita juga memberikan kekuatan kesembuhan itu. Bukan membuat orang menjadi sakit, tapi justru memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Jangan malah kita membuat orang menjadi sakit karena ulah kita, karena perlakuan kita. Tapi buatlah orang itu menjadi sembuh ketika mereka sakit. Apakah itu sakit batin ataukah juga sakit fisik. Sehingga mereka pun boleh bersuka cita. Mereka pun boleh menerima Injil keselamatan itu. Kita bisa menjadi berkat karena kita telah diberkati Tuhan. Bersyukurlah kalau kita bisa bangun dari tidur pada pagi hari ini dengan sehat. Beraktivitaslah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Karena dengan tubuh kita yang sehat, kita pun bisa membawa banyak orang menjadi sehat. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Di hari Sabtu pagi ini, ketika kami masuk di masa Raya Advent ini ya Tuhan, kami bersyukur karena lawatan kasih sayang Tuhan bagi kami. Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Kami boleh mendapatkan berkat untuk bisa menjadi berkat. Jangan biarkan kami hanya sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Lalu ketika kami mau menjadi berkat kepada banyak orang karena kami telah diberkati, kami gagal. Karena kami masih memakai perhitungan-perhitungan tersendiri. Karena kami hanya memakai pertimbangan-pertimbangan kami sendiri. Tidak melihat kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Ketika kami bisa dengan segera, dengan cepat menolong sesama kami yang memerlukan pertolongan dan bantuan kami. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh membawa Injil keselamatan bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sebagaimana di minggu Advent pertama kami telah menyalakan satu lilin yang melambangkan harapan. Biarlah kami boleh membawa pengharapan bagi banyak orang. Dan setiap orang yang susah mereka boleh kuat dan sehat karena kehadiran kami yang memberikan pengharapan kepada masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan juga dengan cinta kasih. Sehingga nama Tuhan senantiasa ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan setiap orang yang melihat apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, mereka pun boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami mau menjalankan tugas panggilan kami pada pagi hari ini. Amin.